Halo semuanya, selamat datang di AHA Speak. Speak. Kali ini aku ditemenin sama Kak Gilang. Hai. Hari ini kita mau ngomongin apa sih Kak di AHA Speak kali ini? Speak kali ini episode ketiga ini kita bakal ngomongin tentang Genos. Buat teman-teman yang belum tahu, Genos ini adalah alat tes COVID yang baru dan diciptakan oleh UGM. Yeay. Udah 1 tahun ya Kak COVID-19 di Indonesia ini. Dan udah banyak banget yang udah dilakuin sama pemerintah, sama masyarakat bareng-bareng untuk berantas si pandemi COVID-19 ini. Itu apa aja sih Kak? Udah ada apa aja? Kita ingat-ingat lagi ya, dari awal-awal itu PSBB yang jelas, itu kan yang PSBB dan turunan-turunannya dan berbagai iterasinya. Terus ada gerakan 3M, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Terus dulu juga sempat ada tuh yang gerakan disinfektasi di mana-mana yang dilakukan oleh masyarakat. Terus sekarang ini udah akhir-akhir udah 1 tahun udah lewat pandemi ini, terus mulai ada vaksinasi yang akhirnya mulai berjalan. Jadi sebelum vaksinasi ini kan juga udah banyak banget nih Kak, sebelum Genos juga alat-alat yang bisa untuk deteksi COVID-19 ini. Menurut Kak Gilang itu gimana sih? Jadi alat tes COVID ini kan sebenarnya udah banyak. Swab ada antigen, terus ada swab PCR yang harganya lebih mahal dan lebih bagus juga hasilnya kan, lebih akurasinya lebih tinggi, tapi waktu ujinya lumayan lama nih karena kan harus dilakukan di lab, terus sampelnya tuh harus diambil dan sempat ada waktu di mana demand-nya tuh banyak dan labnya yang bisa mengerjakan tuh cuma sedikit, jadi kayak sampai hampir satu pemeriksaan tuh bisa 2 minggu. Itu sempat ada dulu waktu di awal-awal belum banyak tes. Terus sekarang ada Genos yang menambah alternatif lain untuk pengujian. Pasti mungkin kamu bisa jelasin lagi tentang apa sih Genos ini? Oke, jadi Genos itu katanya awalnya itu namanya INOS Kak, Electronic Nose. Cuman karena yang bikin UGM terus ditambahin G gitu Kak, jadi kayak buat identitas gitu, jadi Genos. Nah, jadi Genos sama ada Electronic Nose. Iya, nggak tahu deh. Kayak buat identitas gitu sih Kak sebenarnya. Nah, terus jadi Genos ini tuh sebenarnya benar inovasi dari UGM yang merupakan alat yang untuk diagnosis seseorang tuh terinfeksi COVID-19 atau enggak gitu Kak. Dan cuman melalui hembusan nafas aja Kak. Jadi kayak simple banget nggak sih Kak? Ya kemarin aku udah sempet ngerasain juga tuh Genos. Aku ada beberapa kali kesempatan, 2 kali nyoba Genos untuk syarat ada kegiatan kampus yang aku perlu kumpul-kumpul, dan itu kayak enak dan asik to be honest dibandingkan pemeriksaan yang lain kan ada yang harus di-swab sampai dalam ya, terus ada yang harus diambil darah juga kan. Tapi kalau Genos tuh kayak cuman terus cepet sih, 10 menit. Yang satu 10 menit karena antri banyak, terus yang satu tuh karena bener-bener kosong antreannya tuh cuma 5 menit terus udah keluar hasilnya. So it's really good. Cepet banget. Gimana caranya dia bisa mendeteksi seorang itu terinfeksi apa enggak? Iya emang sesimpel itu sih kayak cuman dari hembusan nafas. Nah kemarin kata dokter Dian tuh, jadi prinsipnya Genos tuh dia bisa deteksi virus corona ini dengan cara dia deteksi adanya volatile organic compound yang keluar bareng sama napas seseorang gitu Kak. Oh, jadi volatile organic compound ini berarti dia mendeteksi partikel virus yang kebawa sama udara yang kita hembuskan keluar gitu ya. Oke, I see. Jadi karena COVID ini banyak bersarang di nasofaring atau di belakang hidung, waktu kita menghembuskan nafas dia banyak virus yang ikut kebawa oleh nafas kita. Jadi partikel-partikel itu yang ditangkap terus diidentifikasi untuk tes ini gitu. Iya, jadi di dalam alat itu ada kayak sensor si VOC-nya ini, nanti habis itu kan datanya udah diperoleh, nanti diproses sama AI, Artificial Intelligence, untuk dideteksi apakah dia tuh positif COVID atau enggak gitu Kak.
Nah, tadi kan Kak Gilang udah cerita tuh, udah pernah tes Ginos. Itu gimana sih Kak caranya, kok bisa? Oh iya, jadi kalau dari pengalamanku itu aku tes Ginos di dua tempat. Yang satu aku tes di UGM, yang satu aku tes di sebuah rumah sakit swasta di Jogja. Nah, jadi langkah pertama untuk tes Ginos itu biasanya tes Ginos ini dia ada kuotanya nih, ada per hari itu ada batasnya, dan untuk tes itu biasanya nanti kita bakal membuka suatu link, misalnya ke linknya rumah sakit atau link pendaftaran yang UGM, itu nanti kita bakal buka linknya, terus kita akan daftar. Nah, pendaftarannya biasanya maksimal H-1 kita akan tes, itu kita mendaftar. Nah, terus nanti di hari H itu nanti kita akan dapat larangan satu jam sebelum, sampai 1 jam sebelum melakukan tes itu kita nggak boleh merokok, nggak boleh minum alkohol, nggak minum kopi, nggak boleh minum teh, biar nanti hasilnya bisa konklusif gitu. Terus nanti sampai tempat pengetesan, pendaftaran, terus nanti kita bakal dikasih satu kantong udara yang ada tabungnya. Nah, di tabungnya itu nanti bakal ada seal kayak tutup sliding tutup itu sih, shoot itu nanti bakal tertutup. Nah, untuk teknis pengambilan ini nanti si petugas itu bakal menginformasikan kita untuk ngambilnya itu kayak ini. Jadi nanti kita menarik nafas dari hidung, kemudian dikeluarkan ke mulut, terus itu diulangi 3 kali. Nah, ditarikan nafas yang ketiga, di hembusan nafas yang ketiga itu nafasnya kita hembuskan ke dalam tabung ini tadi. Jadi kayak terus ditutup silnya. Nah, yang menarik adalah selama proses kita mengeluarkan nafas ini, kita tetap pakai masker tuh. Jadi tabungnya ini dimasukin ke bawah masker, terus nah setelah selesai ditutup segelnya, terus kita balik lagi deh kantong udaranya ke petugasnya, terus tunggu, dan kalau antriannya nggak panjang 5 menit udah keluar itu hasil. Oh, gitu. Sesimpel itu ya Kak. Itu hasilnya keluarnya dalam berapa jam Kak, atau berapa hari gitu? Cepet banget, 5 menit sih kalau yang itu, yang aku paling cepet ya, karena nggak ada antrian tuh 5 menit. Tapi mungkin bisa sampai 20 menit kalau misalkan antriannya banyak. Atau mungkin juga ada kendala teknis, tapi itu nggak dihitung lah, itu jarang lah ada kayak gitu. Realistically bakal sekitar 5 menitan. Cepet banget ya Kak, dan katanya kan murah ya? Sekitar berapa sih Kak? Iya, kalau tes setelah itu ada yang sampai 1 juta nggak sih yang swab PCR? Iya. Dan lama keluarnya hasilnya. Iya, karena harus di lab kan, dan ngambilnya juga agak susah. Kalau si Ginos ini dia cuma 40.000, 25.000, ada variasi ya teman-teman. Karena kalau yang tes pertama tadi kan aku di UGM, itu karena di UGM dan aku bagian dari Sivitas Akademika UGM, kayak dapat diskon gitu, jadi 25.000 di gedung Tahir FKKMK. Nah, kalau yang satunya yang di rumah sakit swasta itu 40.000 sih. Nah, tapi setahu gue emang ada beberapa variasi sih, kayak di stasiun atau di bandara itu juga setahu gue sekitaran 30.000, 25.000 gitu. Jadi tetap relatif murah sih kalau dibandingkan dengan tes-tes yang lain. Iya, bener banget. Dan dia tuh katanya akurasinya tuh juga udah termasuk tinggi kan Kak, daripada yang alat-alat yang lain tuh kalau dibandingin. Aku dengar iya, tapi aku belum tahu sih pastinya seberapa. Kamu ada datanya nggak sih? Spesifitas sama sensitivitas? Kalau dari yang aku baca sih ya Kak, dari websitenya UGM itu jadi spesifititasnya itu 97%. Nah, sedangkan sensitivitasnya juga udah tinggi, 89-92% Kak. Dan untuk yang PPV 87-88%, dan NPV-nya tuh 97% Kak. Kayak udah tinggi banget. Wait, kan Kak itu. Kamu nyebutin PPV sama NPV itu, kamu tahu nggak itu apa? Sebenarnya belum tahu sih Kak. Emang sebenarnya apa sih Kak? Ya, itu materi tahun kedua sih, jadi wajar kalau kamu belum tahu. Jadi
PPV atau positive predictive value itu adalah nilai gimana ya? Jelasnya gini. Dari 100 orang yang punya COVID-19 di tubuhnya, itu nanti 97%. Tadi 86 sampai 88 ya. 86 sampai 88% orang yang dites itu hasilnya akan beneran positif. Nah, NPV itu kebalikannya. Jadi dari 100 orang yang negatif COVID-19, 97% dari 100 orang itu mereka akan terdeteksi tidak memiliki COVID di tes Genos ini. Dan ya ini sebenarnya kayak cara yang lebih advance untuk mengecek akurasi suatu tes sih. Tapi ini udah tinggi banget sih kayak angka-angka spesifisitas sama sensitivitas ini kayak lebih tinggi dari rapid yang ada kan. Yang awal-awal itu ya Kak, sebelum adanya Genos. Iya benar banget. Dan udah akurasinya tinggi, terus murah dan hasilnya cepet banget keluarnya ya Kak. Keren banget. Dan enak juga kan, gak cuma niup terus udah gitu. Dan katanya udah mulai disebarin ke seluruh Indonesia juga ya Kak. Oh iya, tadi kan di rumah sakit swasta udah mulai ada, terus di bandara sama di beberapa stasiun di Indonesia tuh juga udah banyak sih mulai disebar. So ya. Katanya udah banyak banget nih yang pesen. Kemarin aku lihat di website-nya juga. Bagus sih, maksudnya kayak makin banyak ini disebarin, makin banyak orang yang punya akses ke tes yang murah, makin banyak orang bisa terdeteksi dan makin banyak orang bisa di-tracking kan. Dan semoga ini bisa jadi suatu hal yang membantu untuk mengurangi keparahan pandemi ini sih. Selagi kita nunggu untuk semua orang vaksin. Biar pandemi ini cepat kelar nggak sih Kak? Biar kita bisa kuliah di kampus ya kan? Aku kangen banget deh. Sok-sokan, kamu belum pernah kampus gak sih? Belum pernah ke Tahir kan kamu? Belum Kak, pengen banget padahal. Ya sih, aku juga kangen ngampus sih. Aku udah ngampus ya teman-teman, aku tahun kedua jadi aku udah ngerasain tuh setengah tahun ngampus. Ya sih, tapi bener sih kan baru bentar juga kan Kak. Iya. Semoga kita bisa cepat ketemu. Ya, tak sabar sih untuk bisa ketemu sama Rida juga di kampus. Oke, mungkin segitu dulu kali ya Kak. AS-nya. Episode ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.